Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Muhtaram di mata pelajaran fikih yang pada kesempatan kali ini kita masih di bab 4 kaitan dengan hutang piutang gade dan hiwalah, dan kita fokus di subbab hiwalah. Anak-anakku, sebelum materi ini kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin. Anak-anakku, sebelum kita bahas lebih jauh tentang hiwalah, terlebih dahulu kita bahas apa itu hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah, sedangkan menurut syara adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang kepada muhal alaih atau yang menerima hutang. Hiwalah juga bisa diartikan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan hukum hiwalah adalah mubah atau diperbolehkan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan dasar yang kedua adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matul ghaniyyi dhulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyyi falyatba'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berpiutang atau yang memberi hutang, jika orang yang berhutang menghewalahkan atau memindahkan hutang kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada orang yang dihewalahkan tersebut. Nah, adapun yang menjadi rukun hiwalah ada 5. Yang pertama adalah muhil atau orang yang berhutang atau pihak pertama. Yang kedua muhal atau orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman yang disebut juga dengan pihak kedua. Yang ketiga muhal alaih atau orang yang menerima hiwalah, disebut juga pihak ketiga. Yang keempat muhal bih, yang hutang. Dan yang kelima sigat ijab qabul, yang ijab dari muhil dan qabul dari muhal. Anak-anakku, adapun yang menjadi syarat hiwalah adalah yang pertama muhil atau pihak pertama, maka syaratnya dia harus balik dan berakal. Yang kedua harus ridho, tidak dipaksa. Jadi jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad hiwalah menjadi batal alias tidak sah. Yang kedua muhal atau pihak kedua, yang syaratnya adalah balik dan berakal dan ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Yang ketiga muhal alaih atau pihak ketiga, syaratnya balik dan berakal, dan yang kedua ada persetujuan atau ridho dari muhal alaih. Yang keempat, hutang yang dialihkan syaratnya harus 1. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Jadi kalau belum bentuk hutang piutang yang pasti, maka tidak boleh dialihkan. Dan yang kedua, hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dalam jumlah dan kualitasnya, atau hiwalah al-muqayyadah. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah akad hiwalah itu.
Konsekuensi dari akad hiwalah adalah yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas. Yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut
terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Jadi pada hiwalah ini prinsipnya adalah prinsip tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Baik anak-anakku, itu materi hiwalah kita. Nah, untuk tugas kalian silakan dianalisis. Nah, misalnya ketika A berhutang 500.000 kepada B, sementara A kesulitan menagih piutangnya kepada B, maka oleh A hutangnya dijual ke C sebesar 400.000. Dengan demikian C mendapat keuntungan 100.000 meskipun belum pasti tertagih. Bagaimana hukum akad semacam ini? Silahkan jelaskan pendapatmu dan tuliskan pendapatmu pada buku tugas dan dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka di kelas kalau sudah diperbolehkan. Atau bisa juga kirim foto tugasmu dan silahkan kirim ke nomor WA Pak Taram di 081 228 935 352. Baik, itu yang dapat Pak Taram sampaikan. Dan akhirnya mari pembelajaran fikih kali ini kita tutup bersama dengan bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lain waktu insyaallah. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti, Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Tak ada akhir untuk kita dapat bertemu. Tak ada akhir untuk murid dengan guru. Sebab ibarat anak dengan ibu. Begitulah ikatan antara aku dan guruku. Dan tak ada yang dapat memisahkan itu.